Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Syarifatul Aulia dan kedua rekan saya, Ukhti Ainai Alifia Lafan dan Leviana, akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul E-Mobile berbasis Windows Mobile, kelompok 11 dari mata kuliah Media Pembelajaran dan Teknologi Mobile. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari e-mobile sendiri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pengertian dari e-mobile yang berbasis Windows Mobile. Nah, Windows Mobile ini merupakan sebuah sistem operasi ponsel yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan dalam ponsel pintar dan perangkat mobile, namun dikeluarkan untuk pasar tertentu. Nah, Windows Mobile ini digantikan oleh Windows Phone. Sistem operasi ini didesain menjadi semirip mungkin dengan Windows versi desktop atau yang ada di PC ya, seperti laptop dan juga komputer, baik secara fitur dan tampilannya. Pertama kali Windows Mobile muncul ini sebagai sistem operasi pocket PC 2000. Sebagian besar perangkat yang menggunakan Windows Mobile memiliki stylus pen yang digunakan sebagai alat untuk memberi perintah dengan menyentuhkannya pada layar. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai sejarah dari Windows Mobile ini yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saudari Ainaya. Kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan, lanjutkan penjelasan dari saudari Aulia, Syarifatul Aulia, yang mana saya akan menjelaskan tentang sejarah Windows Mobile. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh saudari Aulia, bahwasanya Windows Mobile adalah sistem operasi mobile phone yang dikembangkan oleh Microsoft, namun dikeluarkannya hanya untuk kalangan atau pasar tertentu saja. Nah, kernel yang digunakan pada Windows Mobile adalah Windows CE. Memang dirasakan untuk pasar Indonesia, khususnya ya, Windows Mobile ini masih kurang terkenal dan belum banyak diminati oleh masyarakat yang pada waktu itu masih berjayanya smartphone dengan sistem operasi Symbian dengan merek Nokia, Samsung, Sony Ericsson, dan sebagainya. Nah, awalnya Windows Mobile ini hadir pada tahun 2000, yang mana diawali dengan Pocket PC 2000. Mungkin teman-teman semua masih ada yang ingat ya, bahwasanya Pocket PC pada masa itu bukanlah ponsel seperti yang sekarang ini, ponsel seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan PDA, Personal Digital Assistant. Nah, versi dari Windows Mobile pada saat itu sangat jauh dari inovasi-inovasi yang muncul, tidak seperti pada perkembangan smartphone pada masa ini, seperti itu. Baik, akan dilanjutkan tentang penjelasan tentang kekurangan dan kelebihan dari Windows Mobile. Saya serahkan kepada saudari Leviana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Leviana. Nah, di sini saya dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari Windows Mobile. Tadi sudah dijelaskan pengertian dan sejarah dari Windows Mobile. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Windows Mobile tersebut. Nah, setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan sistem operasi WinMo atau Windows Mobile ini. Nah, kita mulai dari kelebihan yang pertama. Kelebihan yang pertama yaitu fitur kantoran yang sangat lengkap, ditambah integrasi dengan layanan Microsoft Outlook dan Exchange
menjadikan Winmo ini perangkat smartphone paling powerful bagi para pembisnis. Banyak software yang mendukung pekerjaan kita tersedia di Windows seperti Mail apps, PicPik, Camtasia, dan berbagai software lainnya bisa dijalankan di sistem operasi ini. Dalam berbagai masalah di Windows juga bisa diatasi dengan mudah. Bahkan Microsoft juga menyediakan Fix It Utilities dan Tool Troubleshooting yang dapat memberikan solusi perbaikan masalah di Windows tanpa keahlian khusus atau keahlian teknisnya. Yang kedua yaitu Windows ini sangat stabil. Jadi ketika kita berpindah dari satu fitur ke fitur lainnya, itu tidak akan terjadi trouble dan akan sangat cepat. Contohnya di Windows 10. Nah, saat Windows 10 keluar pada tanggal 29 Juli 2015, banyak pihak yang ragu dengan kinerjanya. Namun seiring waktu, peningkatan keamanan, penyempurnaan fitur personalisasi, dan detail pada permainan game mematahkan berbagai macam kritik. Nah, secara keseluruhan Windows 10 adalah sistem operasi yang sangat stabil, aman, dan penuh. Nah, penggunaan Windows 10 akan menguntungkan kebanyakan orang. Kemudian kelebihan yang ketiga. Nah, kemudahan tweaking. Istilah tweaking sebenarnya berasal dari kata tweak yang berarti melakukan perubahan kecil untuk mengatur suatu sistem yang kompleks. Nah, aktivitas tweak ini biasanya dilakukan pada sebuah peralatan elektronik. Dalam dunia komputer, tweak adalah aktivitas seseorang yang melakukan sedikit perubahan untuk meningkatkan performa suatu hardware atau software. Aktivitas tweak dewasa ini paling populer di dunia yaitu merakit PC. Nah, tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan performa PC agar sedikit melebihi batas standar kemampuannya. Tweak juga banyak dilakukan pada sisi perangkat lunak, misalnya agar koneksi internet dapat melaju dengan cepat. Intinya, tweaking itu menambahkan sedikit performa dengan tweak agar kita bisa men-unclock fitur yang tidak disediakan oleh developer supaya kita mendapatkan keinginan performa yang kita mau. Pilihan yang keempat yaitu kapabilitas multitasking menjadi andalan OS. Kenapa? Karena kita ingin perangkat serba bisa dan cepat atau disebut tidak terjadinya lola. Kemudian kekurangan dari Winmo atau Windows Mobile yaitu pertama, kurang user friendly sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Kenapa? Karena UI atau user interface masih kurang baik, susah bagi yang belum profesional, tampilan depan dan home screen-nya dan developer apps-nya masih sedikit jika dibandingkan dengan Android. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu sistem operasi terkesan lambat. Karena kurangnya user friendly maka sistemnya pun seperti lambat. Lanjut, yang kekurangan yang ketiga yaitu kurangnya responsif dan agak boros. Nah, karena sistem operasi yang belum sempurna sehingga OS dengan prosesor belum maksimal, maka terjadilah baterai yang boros dan lola. Nah, kekurangan Windows Mobile yang terakhir yaitu lisensi Windows Mobile adalah berbayar, sehingga smartphone Winmo terkesan mahal. Kenapa berbayar? Karena di setiap perusahaan pasti memerlukan atau menginginkan profit atau pendapatan. Nah, ada yang mengatakan bahwa Winmo 10 itu gratis dalam info sebagai berikut. Nah, sebagai penegasan perlu digarisbawahi bahwa Windows 10 disediakan oleh Microsoft secara gratis bagi konsumen yang melakukan upgrade dalam waktu 1 tahun ke depan, terhitung sejak diluncurkan
pada tanggal 29 Juli yang lalu. Nah, itu maksudnya bukan sepenuhnya gratis saat mendownload, tapi itu bagi konsumen yang melakukan pengupgradean Windows-nya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahkataan dalam menyampaikan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.